Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang contoh dari persoalan tentang constant pressure filtration. Untuk contoh yang pertama, kita akan melakukan evaluasi untuk konstanta dari proses filtrasi ini untuk kasus constant pressure filtration. Di sini kita memiliki data laboratorium tentang proses filtrasi, yaitu slurry dari CaCO3 dalam air memiliki temperatur sebesar 298,2 Kelvin atau setara dengan 25 derajat Celcius. Slurry tersebut memiliki pressure drop sebesar 338 kN per meter kuadrat. Diketahui bahwa filter area yang digunakan untuk plate and frame filtration press adalah sebesar 0,0439 meter kuadrat dengan slurry concentration atau CS sebesar 23,47 kg per meter pangkat 3. Di sini kita diminta mencari nilai konstanta alfa dan Rm dari proses eksperimen yang telah diberikan dan telah dilakukan sebelumnya. Di sini juga kita telah mengetahui nilai dari waktu dan volume dari filtrat setiap waktu. Dalam tabel berikut ada 10 data masing-masing untuk nilai T dalam satuan second dan juga ada nilai V dalam satuan meter pangkat 3. Tabel ini berurutan, jadi setelah tabel ini dilanjutkan masuk ke tabel ini. Sekarang kita akan mengerjakan dengan menggunakan Excel. Mula-mula kita pindahkan dulu data yang diketahui di soal ke dalam Excel. Di sini diketahui temperatur sebesar 298,2 Kelvin atau sebesar 25 derajat Celcius. Kemudian ada pressure drop delta P sebesar 338 kN per meter pangkat 3, maksud saya per meter pangkat 2. Kemudian ada luas filter area sebesar 0,0439 meter kuadrat, ada CS sebesar 23,47 kg per meter pangkat 3. Kemudian kita pindahkan data tabel untuk T dan V. Di sini kita pindahkan data ini ke Excel. Kemudian data satu lagi dibagi 1000.
Selanjutnya kita sudah memasukkan semua data yang diperoleh di soal ke dalam Excel. Kemudian selanjutnya kita akan mulai menjawab. Answer. Pertama kita perlu mencari nilai T per V dari tabel berikut. Sehingga kita tuliskan di sini tabel 1. Ini saya buat 3 angka di belakang koma agar datanya lebih detail. Kemudian ini saya buat di tengah. Selanjutnya kita akan memplot nilai ini, yaitu T per V terhadap V. Namun sebelumnya, untuk mendapatkan grafik yang lebih baik, saya akan membuat tabel baru, yaitu tabel yang berisi nilai value dari T per V dan nilai V yang akan digunakan untuk menggambar grafik. Di sini saya akan menuliskan nilai T, kemudian nilai V, namun V-nya itu sudah dikali dengan 10 pangkat 3. Dan nilai T per V yang nilainya sudah dibagi 10 pangkat 3 atau sudah dibagi dengan 1000 atau dikali dengan 10 pangkat minus 3. Kita punya nilai ini. Kita punya nilai ini. Kemudian ini akan dihapus semuanya. Ini kita ubah menjadi general, kemudian bagian ini kita bagi 1000. Ini kita ubah juga jadi general, ininya kita kurangi menjadi 3 angka di belakang koma. Begitupun ini kita ubah menjadi 3 angka di belakang koma. Nilai T per V sudah otomatis merupakan hasil dari nilai T per V sesungguhnya dibagi 1000, karena di sini kita sudah mengalihkan nilai V
dengan 1000, sehingga ketika T dibagi V yang sudah dikalikan 1000, maka hasilnya adalah T per V dikali 10 pangkat minus 3. Ini sudah otomatis, jadi kita cukup menghitung kolom V yang ada di tengah ini. Kita buat ini. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya kita perlu menggambar grafik. Kemudian kita select data, add, untuk seriesnya kita kosongkan, X nya adalah V, kemudian bagian Y adalah T per V. Oke, kita hapus. Kita beri nama sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini adalah nilai T per V dikali 10 pangkat minus 3. Sementara di bagian X ini adalah volume filtrat dikali 10 pangkat 3. Kemudian kita akan ubah data seriesnya. Line kita menggunakan automatic, tapi kita ganti ini menjadi titik-titik saja. Kemudian thread line, kita masukkan persamaan linear, interceptnya tidak usah, display equation dan display R square. Jika dilihat R square dari persamaan garis ini sebentar, kita kemudian kita format plot area dulu, border, line-nya no line, kita pilih no line karena kita akan melakukan regresi. Nah, no line kita hapus, kemudian kita tambahkan thread line-nya, trend line, kita tambahkan trend line, itu linear equation ini, dan kita tambahkan solid line, ya ini sudah, sehingga kita peroleh persamaan Y sama dengan 2,885X ditambah 6,7838 dengan R square 0,9965. Sebelumnya telah dibahas sebelumnya bahwa umumnya titik pertama pada grafik itu diabaikan untuk memperoleh nilai S square yang lebih tinggi. Di sini kita masih memasukkan titik pertama, namun ketika kita mengeluarkan titik kedua,
mengeluarkan titik pertama maksud saya, sehingga hanya ada 9 titik, sehingga kita memperoleh nilai R-square yang lebih besar. Tadi nilainya tidak sampai 0,999 tapi 0,996. Tapi sekarang setelah titik pertama dikeluarkan dari grafik, maka kita peroleh nilai R-square yang lebih besar. Oleh karena itu sekarang kita akan menggunakan nilai dari slope, yaitu 2,9872, dan nilai intercept dari grafik ini. Diketahui slope merupakan nilai KP per 2, yaitu 2,9872. Di sini kita perlu memperhatikan sesuatu, bahwa sebelumnya di tabel ini, tabel yang kita buat untuk membuat grafik, kita telah mengkonversi nilai V dengan mengalikannya dengan angka 1000. Oleh karena itu, untuk nilai yang KP per 2 yang kita peroleh, di sini kita juga harus mengkonversinya ulang menjadi KP yang sesungguhnya, nilai KP yang sesungguhnya, dengan melihat dari nilai T per V dan V ini. Kita lihat bahwa slope itu adalah Y per X, sehingga ketika kita masukkan nilai T per V dikali 10 pangkat minus 3 dan V dikali 10 pangkat 3, maka T per V dibagi dengan V atau slope dari nilai ini perlu dibagi lagi dengan angka 10 pangkat 6, dibagi 10 pangkat 6, sehingga kita peroleh nilai sesungguhnya yaitu 2,9872 dikali 10 pangkat minus 6. Wah, salah. Seharusnya 10 pangkat minus 6. Saya tadi sempat terkecoh. Karena nilai sesungguhnya dari T per V di sini nilai yang kita plot adalah T per V dibagi 1000, sementara ini adalah V dikali 1000. Oleh karena itu nilai V aslinya adalah nilai V asli, yaitu nilai yang tertera pada grafik dibagi dengan 1000, sementara nilai T per V yang asli adalah nilai TV yang ada di grafik ini dikali dengan 1000. Oleh karena itu, karena slope adalah Y per X, maka nilai Y asli perlu dikali dengan 1000, sementara nilai V asli perlu dibagi dengan 1000. Oleh karena itu, nilai slope ini perlu dikali dengan 10 pangkat 6, atau kita tulis lebih singkat aja 10 pangkat 6. Begini. Kemudian kita peroleh sama dengan ini dikali 2. Satuan jangan lupa ditulis, yaitu second per meter pangkat 6. Second per meter pangkat 6. Kemudian intercept itu adalah nilai V. Kalau dari soal kita peroleh 6,4083.
Di sini karena nilai intercept itu adalah nilai T per V dikali 10 pangkat minus 3, maka nilai dari intercept itu sendiri seharusnya dibagi 10 pangkat minus 3 atau dikali dengan 1000. Oleh karena itu nilai kita peroleh ini perlu kita kalikan dengan angka 1000. Ditulis satuannya yaitu second per meter pangkat 3. Kita rubah dalam bentuk saintifik dan 3 angka di belakang koma. Nah, di sini kita selanjutnya perlu memperoleh nilai alfa dan nilai Rm. Untuk memperoleh nilai alfa dan Rm, kita perlu equation 18. Ini merupakan equation C. Di sini untuk kita memperoleh nilai Kp alfa, kita akan mencari nilai alfa. Sudah diketahui nilai Kp, A, delta P, dan Cs, dan kita belum mengetahui nilai mu. Di sini juga kita pasti perlu mengetahui nilai mu. Oleh karena itu kita harus mencari nilai mu dan kita membutuhkan appendix dari Giancoplis. From appendix A-2 Giancoplis T-nya. Di sini saya sudah membuka Giancoplis. Ini adalah Giancoplis yang berisi dari properties heat transfer dari air dalam bentuk liquid dengan satuan SI unit. Kita mengetahui temperatur baik dalam temperatur Celsius maupun Kelvin. Kemudian kita juga di sini perlu mencari nilai mu. Diketahui di soal bahwa temperatur kita adalah temperatur bernilai 25, dan 25 itu ada di antara 15,6 dan 26,7. Oleh karena itu kita akan menggunakan temperatur ini dan nilai mu yang bersesuaian. Di sini kita peroleh temperaturnya. Kita tuliskan dulu dan kita melakukan ini viscosity. Tadi 15,6, kemudian ada 26,7, dan kita temperatur yang ingin kita cari 25. Berdasarkan appendix, ini sudah saya pindahkan ke Excel. Untuk 15,6 viskositasnya adalah 1,131 dibagi 10 pangkat 3, karena nilai mu asli sudah dikali 10 pangkat 3. 1,31 dibagi 10 pangkat 3 atau 1000. Sementara untuk yang 26 0,86 dibagi 1000. Kemudian kita lakukan interpolasi. Jadi berdasarkan rumus kita bisa melakukan interpolasi. Yaitu pertama, temperatur 25 dikurangi ini kemudian dibagi dengan temperatur terbesar dikurangi temperatur terkecil
sudah dibagi dengan dikali dengan temperatur viskositas dengan temperatur tertinggi dikurangi viskositas dengan temperatur terendah. Ini masih di dalam kurung, kemudian kita tambah dengan temperatur terkecil. Kita ubah ini dalam bentuk saintifik dengan 3 angka di belakang koma, sehingga kita peroleh nilai yang baru adalah ini, 9,015 dikali 10 pangkat minus 4 dengan satuan PAS. Selanjutnya kita tuliskan mu simbol mu sama dengan ini dengan satuan PAS. Conclusionnya kita peroleh nilai, oleh karena sekarang kita sudah memiliki nilai mu, sehingga kita dapat mencari nilai alfa dan m. Untuk mencari alfa kita gunakan equation 18, dan untuk mencari nilai Rm kita gunakan equation 19. Based on equation 18, we get nilai alfa close, sementara ini equation 19 we get Rm. Di sini kita bisa tuliskan rumus alfa. Alfa adalah nilai Kp kemudian dikali dengan nilai A kuadrat dikali dengan nilai pressure drop. Di sini tidak usah dikali lagi dengan minus, karena minus yang ada di simbol pressure drop itu menyatakan bahwa terjadinya penurunan tekanan sebesar 338 kN. Karena di sini kita menggunakan satuan SI, sementara pressure drop dalam satuan kN, kita harus mengali nilai yang ada dengan 1000, sehingga diperoleh satuan Newton per meter kuadrat. Kemudian kita bagi dengan nilai mu dikali dengan CS. Oke, sehingga kita peroleh nilai 1,839 pangkat 10 dikali 10 pangkat 11 dengan satuan meter per kilogram. Ini yang pertama. Kemudian yang Rm juga sama, satuan dari Rm adalah meter pangkat 1, dan Rm kita dapat mencarinya dengan menggunakan equation 19, yaitu nilai B dikali dengan nilai A dikali dengan nilai pressure drop, jangan lupa dikalikan dengan nilai 1000 karena dia satuannya kilonewton, kemudian dibagi dengan alfa, mu maksud saya, sehingga diperoleh 1,05 10 pangkat 11 dengan satuan meter minus 1. Kemudian kita pindahkan jawaban ini ke dalam Excel.
Maksud saya kita pindahkan ke dalam PowerPoint. Di sini. Kesimpulannya kita dapat memperoleh nilai B, nilai alfa sebesar 1,839 kali 10 pangkat 11, sementara nilai dari RM yaitu 10,55 dikali 10 pangkat 10 M-1. Ini merupakan appendix A.2.11 di Kian-Koplis. Di sini kita akan mencari intercept dari nilai mu, yaitu viskositas pada temperatur 25 derajat Celcius. Nilai viskositas ini ada di antara 15,6 dan 26,7, sehingga kita melakukan interpolasi di antara dua temperatur yang berada di antara 25 derajat Celcius ini. Ini merupakan nilai tabulasi dari nilai V dan T yang diketahui di soal, serta nilai T per V untuk membuat grafik. Dan ini merupakan plot grafik yang diperoleh dari tabulasi tabel ini. Di sini kita peroleh nilai R2 yaitu 0,998 karena kita telah membuang titik pertama dari data yang kita peroleh di eksperimen. Ketika kita memasukkan data pertama ini, nilai R2 akan lebih rendah. Oleh karena itu, untuk memperoleh nilai R2 yang lebih akurat, begitupun nilai intercept dan slope, sehingga kita mengeluarkan nilai pertama dari data eksperimen yang diperoleh. Dan ini merupakan hasil perhitungan yang diperoleh dengan menggunakan Excel. Kita memperoleh nilai KP, nilai B berdasarkan grafik, sementara alfa dan RM diperoleh dengan menggunakan persamaan yang bersesuaian untuk B dan KP per 2. Setelah melakukan perhitungan, dapat saya simpulkan beberapa step yang perlu dilakukan untuk mengerjakan soal tipe ini, yaitu ada 7 step. Yang pertama adalah kita harus mengumpulkan data-data yang diperoleh di soal. Kita identifikasi data yang ada di soal itu apa saja. Kemudian kita perlu mencari nilai viskositas dari appendix A.2.11. Jika nilai viskositas tidak ada di tabel, maka kita perlu melakukan interpolasi. Kemudian kita menghitung nilai T per V dari setiap data yang ada di tabel. Kemudian melakukan plotting data antara T per V terhadap V, sehingga diperoleh nilai B sebagai intercept dan nilai KP per 2 sebagai slope. Kemudian untuk mencari alfa, kita gunakan equation 18 dengan menggunakan nilai dari KP per 2, dan untuk mencari nilai RM, kita menggunakan equation 19 dari nilai B atau intercept yang diperoleh dari grafik.